Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kali ini saya akan menyampaikan ada sebuah luar biasa ini di kebun jahe merah saya. Terlihat memang tidak begitu subur ya keadaannya. Namun kita bisa menangani, insya Allah semoga ini hasilnya bagus ya, yaitu bagaimana caranya ketika kita melihat tanaman jahe kita seperti ini pemirsa. Nah, lihat kan pada kering, menguning gitu kan. Kemudian awalnya dia itu totol-totol pemirsa. Seperti ini nih pemirsa nih, tuh. Jadi totol-totol begini nih. Tuh. Ini dia kenapa seperti ini? Itu tuh dia mengalami kurangnya banyak hal ya yang menyebabkan seperti ini. Pertama, bisa jadi ini terlalu lembab media tanamnya. Curah hujan terlalu tinggi, tapi kita tidak ditanggulangi dengan naungan. Naungannya bisa plastik UP atau plastik transparan boleh, yang penting dikasih naungan biar air hujan tidak secara langsung pemirsa. Dan ini saya akan membuatnya, diantaranya ini seperti ini ya. Jadi lengkungan bambu ini dalam rangka menada air hujan secara langsung, di atasnya saja nanti kita akan buatkan. Oke, namun secara cipratan dia akan mendapatkan tetap air, hanya cipratannya saja pemirsa. Nah, ini untuk menghindari berlebihnya air ya turun ke media tanam ke sini pemirsa ya. Jadi kita harus mengatur atau mengontrol tanaman kita. Hujan adalah anugerah pemirsa, jangan kita cela, itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus syukuri dengan mengucapkan adanya hujan ini, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga hujan ini bermanfaat ya. Dengan cara kita yaitu di antara ketika kita punya niat untuk menanam pohon ya mengontrolnya begitu ya. Oke pemirsa, selanjutnya curah hujan yang sangat tinggi, air berlebihan, jadi ini terlalu lembab. Kita punya tester ya, memang wet ya, terlalu basah. Kemudian bisa juga ini ada bakteri di dalamnya, kurangnya pupuk, unsur haranya tidak ada, unsur N, P dan K, nitrogen, fosfor dan kalium ya, itu kurang. Dan makanya dengan terus kita memberikan POC, pupuk organik cair dan pupuk organik padat ya, POP, yaitu dari pupuk organik cair itu ada di video sebelumnya saya sudah buatkan pemirsa, dan ada di ujung zona ya pupuknya, dan kita akan terus lakukan itu. Nah, itu sebab yang kedua. Sebab yang ketiga itu pemirsa adanya bakteri ya, bakteri atau hama ya, yaitu penanggulangannya dengan cara penyemprotan pemirsa. Jadi ada pemupukan dan penyemprotan. Penyemprotan ini bisa setiap hari menggunakan pestisida nabati pemirsa. Pestisida nabati ini bisa terbuat dari berbagai macam itu ya, bahan-bahan organik. Di antaranya saya menggunakan daun bawang merah, siung bawang merah, dicampur dengan bawang putih misalkan, atau ada lagi campuran 3 bahan atau 4 bahan, diantaranya nih membuat pupuk organik, membuat pestisida nabati ada di video selanjutnya, yaitu bahannya adalah jahe, lengkuas, kemudian sereh dan juga jeruk nipis gitu ya. Jadi 4 bahan ini diaduk, dicampur, kemudian dijadikan bahan penyemprotan. Nanti cara-cara pembuatan, komposisinya seperti apa ada di video berikutnya pemirsa ya. Baik, selanjutnya penyebab berikutnya atau penanggulangan selanjutnya adalah dengan cara kita memutus mata rantai COVID-19 bukan ya, memutus mata rantai penyebaran ya. Jadi kalau sudah menguning ini kita akan memotong daun-daun atau pucuk-pucuk yang terkena. Nah, ini sebagian satu jajar saya sudah lakukan. Nah, seperti ini. Nah, botak memang terlihat, namun sudah
tidak ada daun-daun yang kering, daun-daun yang terkena bakteri, hama, penyakit dan segala macam. Dan sudah terlihat di tempat yang lainnya juga, di polybag lainnya sudah terlihat bersih pemirsa. Ini 1 hari yang lalu. Oke, di satu jajar ini, dan satu jajar ini bagian hari ini pemirsa kita akan bersihkan puring ya, yaitu pemotongan yang daun-daun yang tidak berguna bahkan yang menularkan pemirsa. Jadi potongan-potongan harus dikumpulkan dan kita harus buang di tempat yang jauh dan bakar pemirsa bila perlu ya. Oke pemirsa, kita akan melakukan pemotongan, mudah saja cara pemotongannya. Ini contohnya sudah yang di sini ya. Nah, melakukan pemotongannya jangan ragu, jangan takut tanaman kita botak dan kemudian mati, justru kita akan menyelamatkan pemirsa. Nah, ini treatment yang pertama ya. Treatment berikutnya setelah lakukan pemotongan seperti ini, kita lakukan pemupukan yang intens. Bahkan saya melakukan penyemprotan itu hampir setiap hari pemirsa. Loh kok bisa setiap hari? Namanya juga nyemprot bukan nyiram. Kalau nyiram itu bisa per 3 hari pemirsa. Ya, per 3 hari. Kalau nyemprot bisa setiap hari. Nyemprot itu mengembun-embunkan lah ya, mengembun-embunkan untuk menghindari adanya penyakit di daun, di batang, itu seperti itu. Nah, seperti ini ya. Jadi kita membersihkan daun-daunan dan kita kumpulkan daunnya. Apakah ini perlu dipotong pucuknya? Nggak usah ya. Yang dipotong, nah seperti ini nih. Ini kita potong aja pemirsa, seperti ini nih. Tuh, seperti ini kita potong saja ujungnya ya, di salah satu ujungnya tuh seperti ini. Nah, ini kita buang saja, jangan takut pemirsa untuk mati, justru akan menyelamatkan. Nah, ini ada sedikit yang daun nggak jelas pemirsa, ini bisa dipotong, dibuang saja sampai bersih pemirsa. Potong ya, seperti kita cukur rambut ya, seperti itu pemirsa. Baik, ini kita akan lihat hasilnya bagaimana setelah melakukan pemotongan puring ini ya, terhadap dedaunan yang sudah nggak jelas ini hidup atau mati itu ya. Ya nggak mungkin ya, pastinya akan mati, mengering, dan dia menyebarkan virusnya ke daun lainnya dan pohon lainnya pemirsa. Dan setelah melakukan pemotongan kita akan melakukan benar-benar penyemprotan pemupukan ya, dengan menggunakan pemupukan dari POC tadi, campuran dengan air kolam pemirsa ya. Nah, ini dia. Jadi kalau bisa memang air kolam akan lebih baik. Nah, saya membuat air kolam ini di dekat ini ya, dekat tanamannya. Nah, seperti ini kolamnya. Ini air kolam ini saya masukkan beberapa bahan, diantaranya ada bonggol pisang di situ dan ada kohe kambing di sini ya, atau kohe sapi. Jadi saya taruh kohe kambing, bonggolnya pisang. Dah ditaruh seperti ini biar mengendap. Terus kalau ketika ada hujan tidak ada masalah, justru akan menambah air curah hujan. Bagus air hujan itu kalau didiamkan beberapa hari dan akan menjadi pupuk yang luar biasa pemirsa. Ini adalah air yang digunakan untuk campuran POC pemirsa. Kalaupun nggak ada POC, hanya air hujan dengan campuran bonggol pisang dan kohe kambing itu sudah cukup buat penyiraman pemirsa. Oke, nah ini. Dan mohon maaf juga saya tanam ada lele, 7 lele di sini ya. Seperti itu, ada 7 lele untuk membantu memberikan lebih subur lagi airnya. Seperti itu pemirsa. Yuk kita lanjut lagi ya pemirsa. Seperti ini. Nah, setelah dipotong rapi ya, seperti ini, mudah saja, jangan ragu pemirsa, dipotong saja, dipotong. Oke, seperti ini. Nah, mudah bukan? Baik pemirsa, ini dia cara mudah kita ya, bagaimana menanggulangi penyakit yang ada ada tanaman di jahe merah ya.
yaitu daun mengering, daun bertotol-totol kuning seperti itu. Nah, ini udah cukup. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.